Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Maulana dengan NIM 1234927 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum pneumatik dan hidrolik, yaitu tentang modul 1 ini, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Sebelum masuk ke materi, nah di sini kan biasanya ada pertanyaan ya. Nah, di pertanyaan ini misalnya yang pertama, apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak saat tangan kita masih di jalurnya? Yang kedua, menurut kalian lebih berbahaya mana? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Yang ketiga, pernah nggak dengar kasus kompresor meledak karena tekanan berlebih? Yang keempat, kalau lab tanpa aturan K3, kira-kira siapa yang akan rugi duluan? Mahasiswa atau kampus? Kelima, bagaimana cara paling sederhana mengurangi resiko kecelakaan di lab? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bisa kita simak slide selanjutnya agar kita memahami jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Di sini ada latar belakang dari K3 itu sendiri. Laboratorium Rekinsa itu berisi alat listrik dan mekanik. Nah, yang namanya alat listrik atau mekanik itu semuanya itu punya potensi bahaya. Nah, tanpa K3 atau kesehatan keselamatan kerja, nah itu resiko kecelakaan itu bisa sangat mungkin terjadi. Di sini ada merupakan kecelakaannya ya, seperti tangan terjepit silinder. Nah, kalau menurut saya ini tangan terjepit silinder ini bisa terjadi dikarenakan mungkin saja terjadinya seperti human error. Nah, human error aja terjadi semisal kan kalau kita bekerjanya itu mungkin dalam keadaan seperti tidak fokus atau mungkin mengantuk. Jadi bisa saja tangan kita terjepit masuk dalam silinder tersebut. Nah, untuk kedua ada sengatan listrik dari PLC. Nah, untuk sengatan listrik dari PLC ini, yang namanya alat listrik itu bisa menyengat dari listriknya jikalau misalnya dari kitanya tangannya basah, atau mungkin dari bisa PLC itu sendiri, seperti mungkin ada kabel yang terbilang lepas lah. Nah, itu kan bisa tuh kalau misalnya tangan kita tak sengaja tersentuh. Nah, untuk sengatan dari listrik PLC ini sebenarnya nggak terlalu mematikan, kayak mungkin menyebabkan pingsan atau kematian, nggak sampai begitu ya. Paling-paling ya hanya tersetrum aja sedikit, paling mungkin kaget aja lah kalau misalnya tersengat listrik ini, karena listrik dari PLC itu sendiri hanya sampai 24 volt. Untuk selanjutnya ada selang udara yang mencambuk akibat lepas dari fitting. Nah, untuk faktor-faktor selang udara ini mungkin bisa dari faktor selangnya yang longgar, dan dipasangnya mungkin agak kurang ke dalam, atau mungkin dari selangnya itu mungkin sudah lama atau usang ya, sehingga menyebabkan kelonggaran. Nah,
atau mungkin dari fittingnya juga bisa bermasalah juga. Lalu yang terakhir itu ada gangguan pendengaran dari suara kompresor. Nah, sebenarnya untuk ini kompresor itu memang terbilang suaranya kalau dinyalakan itu cukup bising ya. Nah, untuk orang itu sendiri beda-beda ya untuk resistansi dari kebisingan itu. Ada mungkin yang tahannya hanya sebentar seperti 10 menit, atau mungkin ada lebih tahan lama seperti 30 menit dan mungkin sebagainya lah. Untuk gangguan pendengaran sendiri mungkin untuk disarankan jika merasa kuping seperti sakit, nah itu bisa untuk diistirahatkan sebentar, karena kalau jika dilanjutkan, gangguan pendengaran itu akan membahayakan dan merusak gendang telinga. Ketiga, menjamin keselamatan mahasiswa dan asprak saat praktikum. Nah, dengan K3 ini bukan hanya alatnya yang tetap awet, nah laboratorium terjaga dan proses belajar berjalan lancar. Nah, jadi dengan K3 ini jadi lebih keselamatannya itu tetap inilah ibaratnya tetap terkondisi lah, tidak ada kejadian-kejadian seperti mungkin kayak mahasiswanya terkena ya seperti inilah, kecelakaan yang tangan terjepit atau tersengat listrik, terus kecambuk selang udara, atau sakit kuping ya, seperti itulah. Untuk tujuan penerapan ketiga lanjut ini, yaitu tujuan pertamanya itu melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Sudah pasti ya kalau untuk K3 ini, karena kalau tanpa K3 itu sendiri dan langkah-langkahnya itu mungkin saja orang yang memakai suatu alat itu akan sembrono ya, jadi kayak tidak memakai atau tidak mendengar aturan apa yang harus dilakukan saat menggunakan alat tersebut. Itu bisa jadi sangat mungkin terjadi kecelakaan. Nah, untuk kedua ini adalah mencegah kerusakan alat silinder, PLC, kompresor, selang, dan katup. Nah, tentu saja karena kita menerapkan K3, pasti alat yang kita gunakan itu kan ada ketentuannya. Alat untuk masing-masing kan tidak mungkin alat yang kita gunakan ini akan kita nyalakan selama 24 jam. Itu kan sangat tidak mungkin ya untuk alat-alat alat elektronik lah ya, atau alat mekanik itu. Karena ya namanya alat-alat itu sangat butuh istirahat, walaupun mereka itu bukan manusia ya. Nah, itu karena itu sangat dianjurkan, dan pastinya dengan penerapan K3 ini pasti akan mencegah kerusakan alat tersebut. Menurut ketiga ini adalah menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah. Dengan menerapkan K3 ini sudah pasti kita diperuntukkan untuk patuh terhadap aturannya ya. Nah, ini aturannya ini disiplin dan budaya kerja aman. Jadi jikalau semisalnya tidak patuh terhadap aturan K3, maka bisa sangat memungkinkan terjadi kecelakaan tersebut saat di laboratorium. Keempat, ada memastikan kelancaran proses praktikum tanpa gangguan karena insiden. Nah, insiden ini karena kelalaian kita yang tidak mematuhi aturan K3 ya. Nah, insidennya tadi yang seperti sebelumnya tuh ada dari tangan terjepit silinder, kesetrum PLC,
terus sakit kuping karena kebisingan kompresor, kecambuk selang dan lain-lain. Terus selanjutnya ada kelima itu meningkatkan efisiensi belajar. Mahasiswa fokus ke materi, bukan khawatir karena bahaya. Nah, jadi untuk penerapan K3 ini sudah pastilah ya, kalau misalnya jikalau terjadi insiden, nah kita kan pasti kan sudah punya solusinya kan, atau mungkin sebelum terjadi insiden lah ya, jangan sampai mungkin terjadi insiden kita hanya mungkin mencari aman saja lah. Nah pasti kan kita juga merasa aman ya kalau misalnya kita mengikuti aturannya. Kan nggak mungkin kalau misalnya aturan dibuat tiba-tiba aja masih ada insiden, dan kalau misalnya itu terjadi ya itu kemungkinannya ya sangat kecil lah, karena ya kita tetap mengikuti aturan dari ketiga tersebut gitu. Nah untuk yang selanjutnya ini membiasakan standar industri, karena di dunia kerja penerapan K3 adalah wajib. ISO 45001, SMK 3 dan OSA. Untuk dunia kerja sendiri pastilah ya ada yang namanya K3. Nah kan nggak mungkin juga kalau misalnya kita kerja udah standar industri gitu kan, nggak ada K3 itu nggak mungkin gitu. Pastinya kalau kayak gitu bisa-bisa perusahaannya itu dituntut gitu sama karyawan kalau misalnya nggak ada K3-nya. Kalau misalnya terjadi kecelakaan ya nggak mungkin itu. Untuk selanjutnya ini ada peringatan bahaya ya. Nah ini ada contohnya itu. Ini ada dua silinder sama PLC. Nah untuk ini bentukan dari silinder ya, silindernya. Nah untuk pertama ini resiko terjepit saat piston bergerak. Nah ini kan yang namanya alat mekanik gitu ya, dialiri dengan listrik. Nah ini kan ada pistonnya ya, bagian pistonnya ini sangat memungkinkan untuk terjadi kejepit jikalau kita secara sembrono mungkin ya main-main gitu kan dengan alat ini, seperti menyelipkan tangan kita gitu kan, kayak iseng gitu kan dimasukin, nggak tahu juga kan, atau mungkin bercanda gitulah. Itu sangat tidak boleh ya. Untuk pergerakan mendadak bisa melukai tangan dan kaki. Nah itu jadi nggak boleh main-main ya dengan alatnya. Kayak tiba-tiba misalnya teman kita megang alat tersebut gitu kan, dan kita secara sengaja gitu kan langsung nyalain alatnya gitu kan, dialirin ke listrik gitu kan, nggak boleh itu, takutnya kena tangan gitu. Nah itu luka itu kalau bisa itu. Nah lanjut kebocoran udara. Kebocoran udaranya bisa menyebabkan suara bising, dorongan tiba-tiba. Nah itu kalau suara bising mungkin ya tergantung orangnya juga lah ya kan, seperti mungkin sakit kuping itu kan nggak semua orang tiba-tiba aja sakit kuping gitu kan. Dan kalau misalnya juga sakit kuping karena kebisikan udara itu kan karena kita mendengar suara yang sangat berisik lah ya, tapi secara lama lah ibaratnya, mungkin bisa 30 menit atau 10 menit, nah segitu. Selanjutnya ada salah program PLC, silinder bergerak tak terkendali. Nah dari salah program ini juga merupakan suatu bahaya ya, karena gerakannya itu kan kalau misalnya yang namanya pemrograman itu kan pasti kan kita memprogram supaya si alat ini kan bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Misalnya bergerak maju mundurnya itu ada delaynya berapa, atau mungkin bergerak setiap 1 detik gitu kan, nggak tahu juga kan. Nah kalau misal kesalahan dari program itu kan bisa kayak alatnya bergerak terlalu cepat gitu. Nah itu kan juga bahaya itu kalau misalnya tiba-tiba gitu kan kena tangan. Nah itu nggak boleh ya. Jadi perlu diperhatikan juga dalam pemrograman ya, dicek-cek dulu. Jadi
Nah, untuk peringatan bahaya PLC ini, nah ini seperti yang saya jelaskan, ini sengatan listriknya ya bisa 24 volt lah ya, 24 volt untuk DC. 220 volt ini saya kurang tahu deh ini. Sengatan listriknya kalau yang 24 volt ya sebenarnya nggak bermasalah ya, jadi palingan ya tersetrum tuh nggak sampai menyebabkan kematian, enggak sih. Untuk salah wiring, ini korsleting atau kerusakan modul. Nah ini bahaya ya salah wiring ini. Kalau misalnya korsleting itu tuh rawan banget ya namanya kebakaran. Nah jadi sebelum namanya kita wiring itu, kita kan biasanya kan ada modulnya gitu kan, diperhatikan modulnya. Misalnya lubang A harus dipasang ke kabel merah misalnya gitu kan, lubang B ke kabel kuning gitu, jadi nggak boleh sampai ketukar-tukar gitu kan. Nah itu bahaya itu, makanya sebelum dinyalakannya listrik lalu dialirkan ke PLC ini, nah ini kita perlu memperhatikan ulang ya agar tidak jadinya korsleting ini. Di sini juga ada program yang salah, aktuator bergerak tidak sesuai. Nah ini juga sama ya seperti silinder ini. Untuk kabel berantakan, trip hazard tersandung. Nah ini kabel berantakan ini sebenarnya nggak boleh ya. Takutnya aja entah kan kalau semisalnya kabel berantakan, kita sendiri juga yang bingung gitu. Nah, takutnya kabel yang ini kemana, harusnya kemana gitu kan. Takutnya ya salah masuk kabel gitu kan. Makanya untuk agar tidak terjadinya kabel berantakan, setidaknya kita melakukan mungkin semacam pengelompokan kali ya. Misalnya kabel yang untuk ini kemana gitu kan, terlalu dikelompokkan kayak diikat gitu kan, bisa itu lebih dirapihkan gitulah ya ibaratnya. Selanjutnya ada kompresor dan APD. Nah ini bentuk kompresornya, ini juga ada bentuk APD-nya. Udara bertekanan tinggi selang lepas bisa mencambuk. Nah ini bahaya ya, kalau misalnya mencambuk itu kan juga sakit ya, bisa luka juga itu. Masalahnya yang ini kita kecambuk itu pakai udara bertekanan tinggi ya, pasti itu kan sakit banget. Makanya dianjurkan jangan main-main ya. Jadi ibaratnya itu kalau misalnya kita udah megang selangnya ya, kita harus pegang dengan erat ya. Nah juga untuk mengatur tekanan udaranya itu, jadi kalau misalnya kita udah mau menyalakan mesinnya, kalau bisa kita udah siap ya agar tidak lepas dalam genggamannya itu selang itu sendiri. Untuk kebisingan sendiri ya itu seperti tadi saya bilang, sebenarnya sih gangguan pendengaran ini bervariasi untuk orang-orang ya, untuk ketahanan sendiri lah. Jadi sebaiknya kalau misalnya dirasa kupingnya sudah sakit, lebih baik daripada dilanjutkan bisa berhenti atau istirahat sejenak terlebih dahulu. Ini untuk overheating, resiko kebakaran atau ledakan. Nah untuk ini kan namanya juga alat ya, mekanik itu. Nah, mekanik ini kan namanya alat itu kan harus ada yang namanya istirahat gitu kan. Atau bisa kita lihat petunjuk untuk pemakaiannya. Jadi alat ini bagusnya ini ketahanannya berapa lama sih, bagusnya dipakai berapa lama gitu kan. Kan misalnya kan ada gitu, misalnya alat ini bagusnya dipakai selama 3 jam berturut-turut gitu kan, ternyata kita melebihi gitu kan, bisa sampai 5 jam atau 6 jam, atau lebih parah lagi kita gunakan seharian gitu kan, jadi kan dia nggak ada istirahat. Nah itu bahaya banget itu, overheating bisa meledak, kebakaran gitulah ya. Selanjutnya ada minyak atau oli bocor. Nah ini bisa licin atau resiko tergelincir. Nah jika terjadi seperti ini,
ada baiknya kita memeriksa dari eh, tabung penyimpanan minyaknya lah ya. Usahakan itu tuh lebih di mungkin kunciannya lebih dieratkan gitu lah ya. Jadi itu jangan sampai longgar lah. Nah itu kan juga bahaya itu kalau sampai tergelincir gitu kan. Nah ini untuk APD-nya ini kita punya safety glass. Nah untuk safety glass ini gunanya kan untuk melindungi mata dari serpihan atau kebocoran udara. Sudah pasti lah ya. Yang namanya kacamata itu kan bisa kan kalau misalnya ada debu gitu kan, atau misalnya ada percikan-percikan gitu kan, itu bahaya itu kalau kena mata kan. Jadi ada baiknya kita menggunakan safety glass ini. Untuk safety shoes ini lindungi kaki dari alat jatuh atau tabrakan. Nah kalau misalnya ada alat gitu kan nggak tahu kan kita misalnya serpihannya itu misalnya ada yang jatuh gitu kan, atau mungkin seperti tersandung lah ibaratnya kan. Itu kan takutnya nggak tahu misalnya kita kesetrum atau misalnya terluka kan. Nah, ada baiknya pakai safety shoes ini. Nah untuk earplug ini redam suara kompresor. Nah ini ada baiknya nih kalau misalnya kita menggunakan alat-alat yang bising lah ya. Nah ini ada baiknya untuk pakai earplug ini. Gunanya yaitu untuk menahan suara bising yang langsung sampai ke gendang telinga kita agar mengurangi namanya kejadian seperti sakit telinga lah ya. Selanjut ada sarung tangan kerja, lindungi tangan dari goresan ringan. Nah namanya kerja ini pakai sarung tangan itu harus wajib banget, karena takutnya aja kan kalau misalnya alat kan kita kan nggak tahu lah ya, kalau misalnya kita kepegang bagian sudutnya atau mungkin sudutnya itu bendanya itu siku-siku gitu kan, itu kan tajam itu kan. Nah itu juga bahaya tuh. Atau mungkin dari alatnya itu sendiri menghasilkan panas gitu kan. Nah kan itu kan nggak memungkinkan untuk terjadi melepuh gitu tangan kita. Nah ini ada aturan umumnya, dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin Asprak. Nah ini sudah pasti lah ya kan, tidak mungkin mahasiswa nyalakan sendiri gitu kan. Nah itu kalau misalnya tak ada dituntut tanggung jawab, nah kan mahasiswa itu tersebut kan nggak bisa gitu kan. Nah makanya ada baiknya kita menyalakannya atas izin Asprak dan pengawasan dari Asprak tersebut. Kedua ada cek terlebih dahulu apakah oli kompresor masih cukup. Nah ini sudah pasti kita harus mengecek dulu lah ya, ibaratnya startup lah untuk alat yang mau kita gunakan ini olinya ini cukup nggak ya. Jadi kan masalahnya kan kompresor itu kan bergerak gitu kan, mekanik, udah pasti pakai yang namanya pelumas. Nah pelumas ini berupa oli. Nah kalau misalnya olinya sedikit atau misalnya ya kurang lah, nah itu kan gesekan dari mesin-mesinnya itu kan ini ya bisa mempercepat lah kerusakan dari mesin kompresor ini. Ketiga ada jangan memegang piston saat silinder bergerak. Nah tadi yang bahaya pertama itu kan bisa terjepit lah ya. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi usahakan saat piston sedang bergerak, tangannya itu jangan terlalu dekat lah dengan silindernya, bisa kejepit lah. Selanjutnya ada pastikan selang atau fitting terpasang kuat. Nah untuk yang selang dan fitting ini pastikan kunciannya lah ya dicek dulu, atau mungkin salah satunya ini jadi dicek juga, atau mungkin usang gitu kan, bisa juga diganti gitu kan. Nah ini biar tidak terjadinya namanya tercambuk gitu kan, seperti masalah yang sebelum tadi. Program dan rangkaian PLC diverifikasi dulu sebelum running atau tes. Nah ini untuk programnya ini kan takutnya nanti kan ada kesalahan gitu kan dalam program gitu kan. Nah kalau kesalahan program ini kan pasti kan kalau misalnya saat kita run
dalam program tersebut pasti kan kita menemukan ada suatu mungkin anomali lah ya, jadi gerakan yang tidak sesuai lah apa yang kita inginkan. Nah itu tuh juga bahaya tuh. Bahayanya ya takutnya aja alatnya itu bisa membahayakan gitu kan, kayak tangan kita bisa terjepit atau apalah, karena kan misalnya yang diprogram itu kan bisa aja keinginan kita misalnya geraknya agak lambat gitu kan, tiba-tiba jadi bergerak sangat cepat gitu kan. Nah itu bahaya tuh. Terus selanjutnya yang keenam, ada sebelum mencoba pneumatik hidupkan kompresor sekitar 5 menit kemudian dimatikan. Nah ini ada baiknya untuk memulai praktikum ini kita mengecek alat kompresor yang mau kita gunakan. Kan tidak mungkin juga kan alat yang mau kita gunakan dalam praktikum tidak menyala gitu kan. Nah pastikan untuk sebelum ini mencoba terlebih dahulu apakah alat tersebut nyala atau tidak. Kalau misalnya tidak nyala kan bisa kita ganti gitu kan, atau mungkin laporan dulu lah, bikin laporan dulu baru ntar mungkin dicoba cari cara ada penggantinya atau tidak lah. Selanjutnya ada yang ketujuh, saat tekanan angin dirasa kurang, matikan power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan ke-6. Nah ini aturan ke-6 ini kan kita membicarakan mencoba kompresor gitu kan selama 5 menit lalu matikan. Nah di ketujuh ini, jika tekanan anginnya kurang, matikan saja power PLC-nya lalu hidupkan kompresor. Jadi ibaratnya kita restart lah mungkin ibaratnya. Nah selanjutnya ini setelah praktikum ada baiknya matikan PLC dan kompresor lalu rapikan lab. Nah ini nih bahaya nih kalau misalnya alat elektrik atau mekanik ini kan kita biarkan menyala gitu kan sampai 24 jam kan nggak mungkin juga kan. Nah itu tuh bahaya tuh, bisa entah meledak atau mungkin kebakaran tuh. Nah makanya ada baiknya kita lihat tuh setelah praktikum ada nggak sih kabel yang masih kecolok gitu kan. Nah, itu ada baiknya langsung dimatikan dari power supply-nya lah. Ini ada SOP praktikum. Untuk sebelum praktikum, cek kondisi selang fitting kabel PLC, selalu ngecek kondisinya lah ya. Selanjutnya pastikan oli dan kondisi kompresor serta PLC bisa digunakan. Lanjut, nah ini saat mulai praktikum kita bisa jaga jarak dari silinder saat running atau tes. Nah jaga jarak kayak ini kita mungkin sesuaikan saja lah ya, nggak mungkin kan jaga jarak terlalu jauh gitu kan, sampai 5 meter kan nggak mungkin. Nah jadi ada baiknya jaga jarak jangan terlalu dekat ya, mungkin minimal sekitar 30 kali ya, atau 60 cm lah dari alat, sekitar segitulah. Lanjut, ada jangan sentuh aktuator silinder saat bergerak. Nah ini sangat bahaya ya, dengan ini ada kemungkinan saat bergerak tangan kita bisa terjepit kan. Selanjutnya ada awasi manometer dan indikator PLC. Nah untuk setelah praktikum ini ada baiknya kita untuk matikan PLC dan kompresor. Nah itu udah pasti lah ya, agar tidak terjadi alat yang rusak gitu. Terus buang sisa tekanan udara yang sudah kita pakai lah ya dari kompresor ini. Terus ada rapikan kabel dan selang. Nah ini udah pasti nih, kabel dan selang ini harus dirapikan karena awalnya kan kita memakai gitu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung asal taruh aja gitu. Nah, takutnya ntar kalau misalnya saat mau digunakan lagi kan ada kemungkinan bisa hilang gitu kan. Kalau hilang kan nggak lucu juga, misalnya kita nyalain orang, misalnya ini si A nih habis make kemarin nggak diberesin gitu kan. Nah itu kan tiba-tiba si A bilang, oh udah kok udah saya beresin, kan kita nggak tahu gitu kan yang diberesin tuh apanya gitu kan, atau mungkin dia kelupaan itu. Nah ada baiknya diingatkan lah ya misalnya kalau gini.
Terus ada rapikan kursi, udah pasti lah ya. Kalau misalnya kita menggunakan kursi, pasti untuk dirapikan kembali, itu kan agar terlihat suasananya enak dilihat lah, dipandang. Nah, ini ada tanggap darurat. Saat kebocoran udara, matikan kompresor, buka katup pembuangan. Lalu ada sengatan listrik. Saat ini bisa kita gunakan, yaitu matikan powernya itu, atau gunakan P3K jika terjadi terluka ibaratnya lah. Lalu ada kompresor overheating atau berbunyi aneh. Nah, ini segera hentikan praktikum atau bisa langsung evakuasi ruangan. Selanjutnya ada gunakan apar bila terjadi kebakaran. Ini ada PLC, jika COM sama dengan negatif, maka untuk pin alamatnya positif, berlaku juga sebaliknya. Ini ada pneumatik. Pastikan jika menggunakan fitting yang bisa diatur bisa menerima inputan angin kompresor. Nah, kesimpulannya, utamakan keselamatan dan ikuti aturan yang berlaku untuk kepentingan kita bersama. Nah, ini sudah sekian penjelasan dari saya. Dari yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan kita pasti kan sudah belajar lah ya, dari dari kesehatan keselamatan kerja, terus apa aja sih bahaya-bahayanya, terus apa sih kondisi yang memungkinkan dari bahaya tersebut, terus ada juga solusi jika terjadinya bahaya kan, bisa saja. Nah, terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.